itu ada namanya bahasa pemrograman, namanya SQL. Mungkin teman-teman sudah familiar nih. Ini mirip-mirip Excel gitu, SQL. SQL itu apa? Kepanjangannya adalah Structured Query Language. Jadi ini bahasa yang digunakan untuk mengambil data dari suatu database. Jadi di perusahaan itu biasanya punya database, bisa MySQL, bisa PostgreSQL, bisa BigQuery, dan macam-macam. Itu kita ngambil data di perusahaan itu pakai bahasa namanya SQL. Nah, ada dua pemanfaatan SQL di perusahaan. Yang pertama adalah untuk pengembangan aplikasi. Misalnya teman-teman lagi buka GoFood gitu, ada daftar menu. Nah, daftar menu itu ngambilnya dari database. Jadi kita udah punya database menu apa aja yang ada. Dan untuk mengambil data dari database itu menggunakan SQL. Sama teman-teman melihat halaman profil. Wah, ini ada nama saya, nomor HP saya, email saya. Itu juga ngambilnya dari database. Jadi itu salah satu pemanfaatan mengambil data untuk pengembangan aplikasi. Dan yang kedua itu adalah untuk analytics. Nah, ini yang dipakai oleh data analis gitu. Jadi dengan SQL itu kita mengambil data dari perusahaan. Misalnya kalau data di e-commerce kita mengambil nih data produk ada apa aja, data transaksi ada apa aja, itu kita ambil menggunakan SQL namanya. Gitu ya. Oke, buat lebih seru, mari kita mencoba-coba nih. Saya akan mendemokan bagaimana menggunakan SQL. Jadi teman-teman apakah siap untuk menjadi seorang data analis dan bisa membantu bisnis? Oke, jadi ini pura-puranya kita akan menjadi seorang junior data analis untuk IMDb. Jadi IMDb ini tahu ya, ini database film, movie database ya, yang isinya kumpulan film, ada ratingnya, ada reviewnya dan sebagainya. Jadi di sini saya sudah punya nih data terkait film. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan dengan data terkait film? Ada macam-macam nih, ada daftarnya di sini contohnya. Nanti akan saya demokan. Oke. Mari kita lihat bagaimana kita menggunakan SQL untuk melakukan hal-hal ini. Oke, ayo kita mulai. Saya coba share screen dulu. Oke, sudah terlihat? Oke, Mbak Fitriana bisa konfirmasi? Sudah melihat ya? Ini layar saya. Oke. Sudah masuk, Bang. Aman. Oke. Jadi ini adalah halaman SQL, ini SQLite Online. Jadi bisa dilihat di sini itu tempat kita menulis query ini. Kita bisa ngetik-ngetik di sini nih. Dan di sini ini ada tabel-tabel yang kita miliki. Di sini kita ada dua tabel. Tabel movies dan tabel directors. Jadi tabel movies ini adalah terkait film. Kita punya sekumpulan film di sini. Ada judulnya, title, ada budgetnya, popularitas, tanggal rilis, revenue, dan sebagainya. Hingga ada director ID. Apa ini? Ini adalah siapa sutradaranya, tetapi masih berupa ID. Untuk mencari tahu detail terkait sutradara ini, itu kita melihat ke tabel satunya, yaitu tabel directors di sini. Ada ID, gender, departemen. Nanti kita lihat isinya ya. Oke, dari dua tabel ini aja, ternyata ada banyak sekali analisis yang bisa kita lakukan. Mari kita coba satu persatu. Pertama, misal saya ingin mengambil semua data tentang film. Jadi kita punya tabel movies, kita pengen tahu nih isinya kayak gimana sih gitu. Untuk mengambil data dari suatu tabel, itu kita pakai fungsi di SQL namanya select. Select itu mengambil gitu ya. Mengambil bintang from movies. Seperti ini. Jadi from movies artinya dari tabel movies, bintang ini artinya semuanya. Jadi kita ambil semua data dari tabel movies. Lalu kita run di sini. Kita lihat apa yang terjadi. Ini dia. Ini isi tabel movies tuh. Ada original title-nya, ini Avatar, budgetnya sekian, popularitas sekian, rilis Desember 2009, revenue-nya sekian, dan sebagainya. Sampai ada director ID di sini. Kita bisa melihat data dari semua film. Gitu ya. Oke. Sama kayak directors bisa juga. Kita lihat isi directors. Nih, jadi ada namanya siapa, gendernya apa, male atau female, dan departemennya apa gitu ya. Oke, kembali ke movies. Kita melihat isi-isi tabel movies. Jadi pertanyaan pertama udah tahu ya, cara mengambil semua data di tabel itu pakai select bintang from. Selanjutnya, kita ingin mencari tahu ada berapa banyak sih film yang ada di tabel movies ini gitu. Jadi di IMDb ada berapa film sekarang. Nah, ini bintangnya tinggal kita ganti menjadi count bintang. Jadi ini kalau tahu bahasa Inggris kelihatan ya. Jadi hitung berapa jumlah baris yang ada di tabel movies gitu cara bacanya. Kita lihat ada berapa baris di tabel movies. Ada 4773. Oh, berarti kita tahu nih ada 4.700-an film yang ada di tabel movies. Ya, terjawab nih dua pertanyaan gitu ya. Pertanyaan ketiga,
apa aja sih film yang ada tentang Harry Potter. Tuh, misalnya saya ingin menganalisis lebih dalam tentang film-film terkait Harry Potter. Wah, gimana caranya ya? Saya mau melihat yang Harry Potter aja. Oke, kita lihat lagi. Select bintang from movies. Sekarang kita tambahin lagi nih. Kita tambahin namanya where. Jadi where ini digunakan untuk memfilter baris. Kita ingin memfilter yang original title-nya mengandung kata Harry Potter. Itu namanya like nih. Harry Potter. 10% Harry Potter. Jadi ini artinya adalah ambil semua data di tabel movies yang original title-nya mengandung kata Harry Potter. Kita lihat. Oke, jadi sekarang udah nggak keambil semuanya nih. Cuma keambil 6, yaitu yang mengandung kata Harry Potter tuh, seperti ini. Jadi untuk memfilter baris, itu kita bisa pakai function namanya where, di kodenya where. Kita juga bisa memfilter kolom. Misalnya saya nggak mau ngambil semua kolom, saya mau ngambil kolom tertentu aja. Misalnya saya mau ngambil original title, budget, terus release date, terus revenue, sama director ID misalnya gini ya. Sama director ID. Oke. Jadi kita mengambil 5 kolom ini dari tabel movies yang mengandung kata Harry Potter. Kita lihat. Nah, ketemu. Jadi sekarang kolomnya cuma ada 5, jadi nggak semua kolom kita tampilkan gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat nih, oh budgetnya yang paling gede siapa? Oh ternyata Harry Potter and the Half-Blood Prince misalnya gitu ya. Itu bisa kita urutkan semua, bisa kita ambil datanya. Oke, itu tadi untuk pertanyaan ketiga. Kita ke pertanyaan keempat, apa aja sih film yang paling menghasilkan keuntungan? Kita ambil 5 film dengan revenue tertinggi berarti. Wah, gimana caranya tuh? Kita bisa mengurutkan data ternyata. Misalnya nih, kita ambil lagi ya, jadi 5 kolom dari movies. Ini kan datanya acak ya, tergantung database-nya. Ternyata ini bisa kita urutkan berdasarkan revenue. Jadi mau kita ambil yang revenue terendah sampai tertinggi misalnya. Itu pakai kode lagi, namanya adalah order by. Diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan revenue misalnya. Jalankan lagi. Kita lihat, nah revenue-nya nih 0 nih di atas. Terus semakin ke bawah itu semakin tinggi gitu. Nah, karena sudah terurut naik. Gimana cara membaliknya nih? Gimana kalau kita pengen dari yang revenue-nya tinggi sampai revenue rendah? Ternyata tinggal ditambahin di sini nih, DESC itu, descending. Jadi terurut menurun gitu ya. Kita jalankan lagi. Oke, jadi ini film-filmnya terurut dari yang revenue-nya tertinggi ke terendah. Tadi kita pengennya cuma 5 film ya, jadi kita bisa membatasi cuma 5 aja nih, jangan tampilin semua. Itu caranya kita tambahkan limit. Gitu. Jadi limit ini untuk membatasi jumlah baris. Jadi kita cuma ambil 5 teratas. Gitu ya. Oke, ketemu. Jadi yang revenue tertinggi ada Avatar, Titanic, Avengers, Jurassic World, dan Furious 7. Jadi misalnya kita pengen film-film yang berkualitas nih, yang revenue tinggi. Nah, terambil nih cuma 5 film ini gitu ya. Tuh, bisa banget tuh kita analisis seperti itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita melihat sutradara nih. Jadi kolom director sekarang. Saya ingin menghitung jumlah sutradara untuk masing-masing jenis kelamin. Oke, gimana caranya ya? Kita hapus semua dulu. Kita lihat lagi nih, tabel sutradara. Select bintang, from, directors. Ini isinya nih, nama, gender, departemen. Gender tuh di sini. Tadi kita sudah belajar kan, kon bintang gitu ya. Ini adalah mengambil, menghitung semua baris di kolom, di tabel directors. From directors. Ya. Jadi ada 2.300 sutradara. Sekarang kita ingin memisahkan nih, yang laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa. Ternyata ada caranya, yaitu menggunakan kode namanya group by. Group by ini gunanya untuk mengelompokkan gitu ya. Jadi kita kelompokkan berdasarkan gender. Nah, setelah dikelompokkan berdasarkan gender, itu bisa kita pilih nih, gender, koma, kon bintang. Tuh. Artinya, kita ingin melihat jumlah baris untuk masing-masing gender. Kita lihat. Count, tadi ke. Oke, kita lihat tuh. Ternyata female atau perempuan itu ada 150. Yang male atau laki-laki itu ada 2.199. Nah, ini kan kon bintang nih jelek nih. Ini bisa kita ganti namanya ternyata kolomnya. Kita ganti pakai kata S namanya. S misalnya numbers gitu atau N gitu ya. Nah, sekarang berubah jadi N nih. Jadi female itu ada 150,
male ada 2199. Ketemu nih jumlah data, jumlah sutradara untuk masing-masing jenis kelamin. Oke, ke pertanyaan terakhir nih yang paling seru nih sepertinya. Kita pengen cari tahu nih, sutradara yang revenue-nya paling banyak itu siapa sih gitu. Wah, gimana caranya nih? Masalahnya, di sini kan kita ada tabel movies ya, kayak select bintang pro movies. Jadi setiap film itu kita tahu ada director ID-nya gitu ya. Jadi ada siapa sutradaranya dan kita tahu berapa revenue-nya gitu. Jadi untuk masing-masing director ID nanti bisa kita totalin revenue-nya berapa. Cuma kan kita nggak tahu director ID ini namanya siapa gitu ya. Nah, untuk menyambungkan data director ID ini dengan nama sutradaranya itu kita pakai namanya join gitu ya. Di sini kita pakainya left join. Left join directors. Artinya kita akan menggabungkan tabel movies dengan tabel directors. On, jadi dengan cara gimana? Apa yang menghubungkan antara directors dengan movies yaitu kolom director ID yang ada di tabel movies itu harus sama dengan kolom ID yang ada di directors gitu. Jadi ID di sini harus sama dengan director ID di sini. Jadi kita tambahin directors.id. Oke, kita lihat ini dulu. Yang kita lihat, ini datanya masih sama kan, movies. Cuma di akhirnya ada tambahan itu. ID ini ternyata James Cameron, gendernya laki-laki, departemen directing. Jadi datanya udah komplit nih. Setiap film kita tahu sutradaranya siapa dan kita tahu nama sutradaranya siapa. Oke, kembali ke pertanyaan. Saya pengen tahu nih, masing-masing sutradara itu revenue-nya berapa gitu ya. Jadi sama, kita group by berdasarkan nama sutradaranya. Jadi group by name. Kita lihat nih name. Terus di sini kita nggak pakai count lagi, tetapi kita pakainya namanya sum revenue. Yang artinya apa? Kita akan menjumlahkan semua revenue dari sutradara yang sama. Oke, kita lihat sekarang. Nah, jadi ini nama-nama sutradaranya dan ini jumlah revenue-nya. Seperti tadi, yang count bintang, yang sekarang sum revenue itu kita bisa ganti namanya nih. Misalnya kita ganti namanya menjadi total revenue. Nah, dapat kan tuh namanya ini total revenue-nya sekian. Terus seperti tadi nih, kita pengen mengurutkan dari yang total revenue-nya tertinggi sampai terendah. Pakainya apa? Pakainya tadi adalah order by gitu ya. Jadi order by total revenue tambahin descending DSC karena kita ingin yang tertinggi sampai terendah. Nah, akhirnya ketemu nih, ternyata sutradara dengan revenue tertinggi adalah Steven Spielberg dengan data sekian. Ini berapa nih? Gede banget nih. Yang kedua Peter Jackson, James Cameron, dan sebagainya. Jadi itu tadi ya beberapa query atau kode yang bisa kita gunakan dalam SQL. Jadi sederhana sekali nih, kita tahu select untuk mengambil data, terus milih kolom, lalu from ini dari tabel mana, left join ini untuk menggabungkan tabel, group by ini untuk mengelompokkan berdasarkan kolom tertentu, dan order by ini untuk mengurutkan gitu ya. Lalu tambah lagi limit nih, limit 10 misalnya. Kita cuma mengambil 10 data sutradara dengan revenue tertinggi itu. Cuma ada 10 gitu ya. Jadi itu tadi ya beberapa query SQL yang bisa kita pakai. Kalau kalian belajar query SQL, ada makin banyak lagi kode-kode yang bisa kalian gunakan. Dan dengan kode sederhana ini aja, itu ternyata udah banyak sekali analisis yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke, nah lanjut nih ke slide tadi nih. Itu ya untuk demonya ya, teman-teman bisa explore lebih dalam lagi gitu ya. Oke, itu tadi untuk demonya, dan kita berhasil nih. Akhirnya kita berhasil menggali beberapa insight dari database yang kita miliki gitu ya. Dan ternyata sederhana kan, kalian coba sendiri bisa itu, mudah diingat gitu ya. Jadi tadi kita udah mencontohkan, kita sudah membantu IMDb untuk menganalisis data, dan dari situ kita mendapatkan beberapa insight kan, jadi berapa banyak sutradara laki-laki, berapa banyak sutradara perempuan, film mana aja yang revenue-nya tinggi, sutradara siapa aja yang banyak menghasilkan revenue. Dari situ itu kita bisa membuat keputusan gitu ya. Misalnya saya pengen bikin film nih yang bagus banget, kira-kira enaknya sutradaranya siapa ya? Ya kita cari nih yang revenue-nya tinggi, minta aja Steven Spielberg gitu, pasti filmnya bagus gitu ya. Jadi yang seperti itu tuh, gimana suatu data itu bisa membantu perusahaan untuk mengambil keputusan gitu ya. Dan dengan keputusan yang tepat, kita bisa mengembangkan bisnis dan meningkatkan profit gitu ya. Oke, dan dengan hanya menguasai SQL aja, jadi nggak usah pemrograman lain deh, SQL dulu, ternyata banyak pekerjaan yang udah bisa kita ambil gitu.
Misalnya perusahaan freelance di sini di Upwork. Ini di atas kita lihat, ini ada suatu orang yang mencari seseorang yang ahli SQL itu untuk melakukan analisis gitu ya. Dan ternyata gajinya ini dia gajinya per jam nih 16 sampai 45 dolar. Jadi 16 dolar aja udah berapa tuh? Udah sekitar 240.000 tuh, lumayan tuh per jam. Belum kalau per hari atau per bulan gitu ya. Dan di sini dibutuhkannya 3 sampai 6 bulan gitu. Jadi mantap sekali. Cuma model SQL kita udah bisa mulai kerja gitu. Begitu juga yang di bawah nih, ini yang pekerjaan beginner ya, budgetnya 12 dolar gitu. Jadi kalau teman-teman cari akan masih banyak sekali nih pekerjaan freelance yang hanya bermodalkan SQL gitu ya. Jadi ini kesempatan buat teman-teman nih kalau mau berkecimpung di dunia data analytics, pengen jadi data analis, belajar SQL yang kayak tadi nih, itu bisa banget. Karena faktanya sekarang ini perusahaan ini banyak perusahaan itu kekurangan data analis. Demand-nya banyak tetapi supply-nya terbatas. Jadi banyak butuh data analis, tapi ketika cari data analis itu susah karena expertnya terbatas gitu. Akhirnya mereka mau tuh ngajari pemula yang baru belajar gitu. Dan juga kalau kita mau belajar data analisis itu nggak harus ahli dulu, tuh asal udah mulai belajar, udah mengerti dasar-dasarnya itu kita udah bisa mulai menghasilkan uang gitu ya. Misalnya kerja freelance gitu. Dan juga terkait kenaikan karir, walaupun kita masih junior gitu ya, masih pemula, itu untuk ke posisi menengah itu bisa cepat gitu, cuma beberapa tahun. Bahkan bisa kurang dari setahun dan gajinya udah bisa berkali-kali lipat gitu ya. Oke, jadi itu dulu buat sesi yang sekarang, nanti bisa kita lanjut lagi ya. Silakan saya serahkan ke Mbak Pidana lagi. Oke, terima kasih banyak